Salawat dan salam kita sampaikan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salawat Jibril yang selalu saya sering baca, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya hitung-hitung kayaknya itu sudah pertengahan bulan Ramadan ya. 10 yang di tengah, yang di dalam hadis disebutkan waktu-waktu di mana kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 10 yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, dan 10 yang terakhir bahwa kita itu dijauhkan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, saya ingin ajak panjenengan semua, dan saya sudah barang tentu, karena puasa atau siam Ramadan itu tak ubahnya itu sebuah pendidikan. Karena saya orang kampus ya, ngomongnya ya pendidikan, gitu kira-kira. Apakah sebetulnya kalau kita melaksanakan siam Ramadan itu dampak positifnya itu seperti apa? Tempo hari yang saya sampaikan bahwa tujuan dari siam Ramadan itu adalah takwa. Kita coba bareng-bareng muhasabah untuk diri kita sendiri. Karena Ramadan setiap tahun datang, Syawal itu adalah bulan peningkatan. Adakah peningkatan di satu bulan Ramadan ke bulan Syawal dan seterusnya? Kalau saya dengan usia 71, saya sudah sampaikan tempo hari kira-kira 10 tahun saya sudah puasa, itu berarti sudah kira-kira 60 kali lebih Ramadan yang pernah saya lalui. Apakah ada peningkatan? Kalau tidak ada peningkatan, kan sebetulnya kan pendidikan terkait dengan Ramadan ini kan kurang pas. Bagaimana mungkin setiap Syawal itu harus ditingkatkan? Contoh misalnya, karena ciri takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, menafkahkan hartanya dalam waktu sempit dan dalam waktu luang. Kalau luang itu ya gampang, tapi dalam waktu sempit itu seperti apa? Saya melihat di lingkungan kita ini, alhamdulillah, Idul Adha itu ya waduh, yang dibelah ya oke. Kegiatan Ramadan ini, takjil ini ya luar biasa. Tanggal berapa itu akan ada pembagian sembako. Saya baca itu di WA grupnya itu kan targetnya itu 500. Tadi saya tanyakan kepada teman panitia itu, katanya sudah 700 lebih paket. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah di lingkungan kita kegiatan-kegiatan yang seperti ini barangkali menjadi, kalau misalnya ini ujian, ini tengah Ramadan kan ujian mid semester, kira-kira kan begitu. Ujian tengah semesternya itu bagus, mudah-mudahan ujian akhirnya itu di akhir bulan Ramadan lebih bagus lagi. Mengenai harta, wal kadhiminal ghaidho, apakah di dalam bulan Ramadan dan nanti setelah bulan Ramadan itu kita masih termasuk suka marah-marah atau tidak? Kita bisa menahan diri untuk tidak marah. Loh, kayak gitu itu ya disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Apalagi yang berikutnya ini sok-sok susah itu. Wal afina anin nas, memaafkan orang lain, mau minta maaf atau tidak. Wal afina anin nas, kita memaafkan orang lain sekalipun dia tidak minta maaf dan dia justru bersalah dengan kita.
Apakah kita sudah seperti itu sebagai salah satu ciri orang yang takwa, dan kita coba ikut ujian mid semester bulan Ramadan ini. Yang berikutnya, kalau ibu bapak baca di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, wa yuqimunas shalah. Di situ itu terjemahannya, tafsirnya itu bukan menjalankan, tapi mendirikan atau menegakkan salat. Apakah kita sudah sholat secara rutin yang wajib saja? Karena sudah ada ketentuan sholat zuhur jam sekian sampai jam sekian, maghrib jam sekian sampai jam sekian. Apalagi kalau dirunut bahwa sholat itu yang nilainya itu luas sekali, as-salata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sebetulnya kalau orang yang sudah menjalankan sholat dengan baik, apalagi dengan puasa Ramadan yang karena yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya di Republik ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang melakukan korupsi, nggak ada, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak ada siapapun yang tahu, yang bersangkutan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Apalagi sekarang saya coba, saya ada kos-kosan di Surabaya, saya pasang CCTV, bisa saya lihat dari sini. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita ini tindakannya, apalagi kerentek yang ada di dalam hati aja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Itu yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua, makna dari Ramadan ini soal kejujuran. Soal kejujuran atau soal ketertiban dan disiplin. Wah, ini kalau di kita ini rada-rada susah ini. Bagaimana kita meraba dada kita itu. Saya pernah pergi ke satu universitas di Hawaii. Kegiatan yang dilaksanakan di sana itu jam 7 pagi, itu profesornya itu sudah duduk di mejanya dan sudah siap dengan peralatan ininya pada waktu memberikan kuliah. Telat 5 menit orang nggak boleh masuk. Kalau mau selesai, ada orang tanya, masih kurang 10 menit atau 5 menit sudah close. Kalau di sini kan molor-molor. Saya dosen di kampus, saya mestinya masuk jam sekian, dosennya itu masih nongkrong di situ. Oh, saya enggak urusan ini, tok. Waktu sampean sudah selesai dan ini jam saya. Saya mempunyai kedaulatan di jam ini, di ruangan ini. Ini susah. Saya pernah di Komnas HAM itu rapat misalnya jam 9. Itu bisa rapat itu jam 11. Loh, yang punya wal asri itu di Indonesia yang mayoritas muslim, kok saya lihat itu wal asri itu dipraktekkan itu di Hawaii, bukan di negeri kita. Oh, saya tidak lantas itu kok Amerika hebat, hari ini saya tidak suka itu hari ini. Ya. Jadi bagaimana kita itu tertib dan disiplin terkait dengan apa yang kita sepakati, termasuk kalau kita barangkali punya kesepakatan dengan orang, mohon kiranya juga dengan puasa ini kita juga mempunyai nilai-nilai yang terkait dengan kedisiplinan, ketertiban. Ibu bapak yang saya hormati, sebetulnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tapi karena dibatasi full dan 7 menit itu, sehingga menghabiskan waktu, dan barangkali pada kesempatan yang lain bisa saya sampaikan. Wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.